Oke guys, jadi udah sampai di Hills Showground dan perjalanannya belum selesai. Jadi aku mesti naik naik bus sekitar kayaknya 10 sampai 20 menit dan ya ini jadi station Hills Ground. Tadi kita dari Central ke Hills Ground. Lumayan panjang, cukup panjang jalan kita untuk ngambil motornya. Jadi lumayan dekat ya dari stasiun ke tempat busnya, nunggu busnya, dan tempat busnya di sana. Jadi kita lihat kita masih naik jam 51 11 menit lagi. Busnya udah nyampe dan saatnya kita naik busnya. Oke guys, jadi aku udah turun dari bus dan tadi aku bilang dari station Hills Showground itu 20 menit, nyata aku salah. Itu dari sana sampai ke bus stop di sini tuh cuma 8 menit, tapi aku masih jalan lagi 6 menit. Lumayan. Untuk mengambil motornya itu lumayan panjang ya perjalanannya. Aduh, kalau dulu aku beli motor di Indo itu kalau masa beli itu bisa diantar guys. Ya kan di sini tuh mereka nggak bisa antar kan? Ya, jadi aku mesti ambil ke sini. Dan seperti apa showroomnya tempat motor aku beli, nanti bentar lagi kita sampai. Aku sampai ngomongnya ngos-ngosan karena jalannya lumayan menanjak ya. Oke, bentar lagi sampai. Jadi itu guys tempatnya. Dan bagi kalian kalau misalkan menurut aku ya yang jaganya itu namanya Adam and Adrian, dia baik banget sih mereka. Dan sepertinya mereka jual Honda, Suzuki, Kawasaki. Oke, jadi wah itu ada Kawasaki ZX. Kalian lihat. Jadi tadi itu namanya Adrian, dia baik banget. Dan satu lagi Adam itu juga wow, mereka tuh betul-betul super friendly ya. Dan kalian lihat, wah ini apa nih? ZX-10R guys. Wow, gede banget ya. Nah, ini 6R. Yang ini ZX4 double R. Dan harganya itu 12.900. Sale. Dia lagi jual cepat ya. Dan ini waktu itu aku coba naikin down untuk ini ZX6R. Wah ini betul-betul agresif banget ya. Dan kalau kalian lihat nih, wah ini Kawasaki H2 ya. Dan ada ini Honda. Kayaknya ini Honda. Jadi ini Honda 1000 guys, CBR Fireblade. Wah, ya, kita lihat di sini aja gini aja. Dan ini Yamaha R1. Wih, ini KTM Duke 1290. Oke, jadi mari kita lihat motornya seperti apa yang aku ambil. Bukan ini, tapi tada, ini guys. Jadi aku beli CBR 650cc, tapi aku beli yang e-clutch. Nah, jadi aku nggak tahu e-clutch kayak gimana. Coba aku baca-baca, ketika diaktifin itu otomatis nyala. Dan kenapa aku ambil ini, karena waktu itu aku mau ambil yang non e-clutch itu, teman nggak ada. Jadi dan aku juga butuh. Dan Adrian rekomendasiin yang ini. Oke, jadi aku ke dia dulu. Mungkin ada surat-surat yang masih aku ambil atau gimana. Oke, jadi ini dia motornya. Oke guys, jadi ini motornya. Dan wow, ini quite agresif ya. Dan wow, enak banget guys. Dan aku kebiasaan pakai kopling, jadi agak bingung ya.
Wah, ini agresif banget sih. Oh, oke. Dan aku belum terbiasa. Wow. Ini gede banget motornya. Oke. Kayaknya ada. Tunggu ya. Aku biasa pakai Yamaha terus pindah ke Honda. Gimana gitu. Jadi sekarang aku mau perjalanan pulang. Kayaknya aku lebih suka pakai manual, guys. Pertama kali sebelumnya aku pakai Yamaha R15 150 cc dan tiba-tiba aku jam langsung ke 649 cc. Lumayan ya, kayak nggak terlalu bongkok gitu. Jadi aku lihat dulu. Aku salah jalan, guys. Oke, aku ambil nextnya aja deh. Aku lebih enak pakai kopling sih. Udah sini aja deh. Jadi aku muter balik dulu, guys. Aku salah jalan. Wah, ini lumayan ya, berat ya. Wow, gigi duanya. Mantap. Menurut aku berat banget ini motornya. Karena 210 kilo. Dan aku masih belum biasa sama koplingnya. Oke, kayak tadi aku. Oh, jadi aku bisa belok. Coba ya, aku nggak pakai kopling, naikin giginya. Oh, mantap, guys. Jadi kayak quick shifter banget gitu. Jadi aku nggak mau ngebut-ngebut dulu, guys, karena ini quiet, apa ya, sedikit lumayan powerful tenaganya. Aku ini betul-betul beda banget sih. Digas sedikit langsung naik, guys. Bahaya banget. Coba ya, aku nggak pakai itu lagi. Kayaknya nggak enak, guys. Aku udah biasa pakai kopling, susah banget, guys, pakai ini. Oke, jadi kita masih belok kanan di sini. Aku masih belum dapat, guys, settingan koplingnya yang enak gimana. Nanti deh kita adjust nanti. Oh, jadi kita masih lurus lagi, guys. Wah, ini aku mesti konsentrasi dengan Google Maps. Karena aku belum beli ini, guys, yang buat dipasang di sini phone holdernya. Jadi aku masih bagi konsentrasi aku. Karena aku biasa pakai kopling manual, terus dikasih ini, terus kayak bingung gitu. Dan menurut aku sistemnya bagus banget, guys, si Honda ini ya. Nah, jadi aku masih belok, kayak turn left tadi ya. Kayak masih belok kiri deh, aku lupa. Oke, jadi aku masih belok kiri, guys. Dan ini ada tulisan giveaway, jadi kita mesti kasih jalan. Oh, aman. Jadi aku saat ini mau ambil paspor. Jadi waktu itu aku paspor aku dia mau habis. Oh, jadi kita mesti stop dulu ya. Kalau ada tanda kayak gini kita betul-betul mesti stop. Nggak boleh enggak. Kayak nanti aku stop dulu ya. Kayak lebih enak pakai manual. Aku nggak biasa pakai key clutch, guys. Waktu itu aku coba ini ya, naikin Kawasaki ZX6, dan itu betul-betul ini banget, guys. Apa? Nunduk banget, agresif banget. Dan ini agak tinggi, cuman lumayan pegel juga ya. Menurut aku lumayan pegel sih. Kayaknya 60, guys, di sini. Ya, aku mesti ngeliatin speed limit juga nih, guys. Aku baca-baca review gitu. Ada menurut aku kayak waktu itu ada 3 dealership. Satu ini yang paling bagus katanya. Dan ya itu Adrian dan Adam, dan mereka baik banget gitu. Wow, dan mereka super friendly. Perjalanan kita masih jauh, guys. Aku kira deket ya.
naik public transport, metro, train itu gampang. Pas baliknya lumayan nih guys. Ya, jadi aku bakal konsentrasi ya guys di jalan. Aku takut karena lumayan gede gitu di motornya, dan aku belum pakai full insurance. Jadi aku cuma pakai insurance-nya untuk FCTP. Jadi itu, nah kalau mau kita ambil yang full, jadi kita mesti beli lagi komprehensif. Dan aku belum tahu sih, belum tanya ke insurance company-nya gimana untuk tahun ini. Ini modelnya model CBR 2025 ya guys ya. Jadi kita nggak pakai tol deh guys, karena aku agak takut, masih biasain dulu. Jadi aku masih belum mengenal jalan ini. Jadi aku mesti konsentrasi lagi. Wah. Jadi semoga kalian menikmati pemandangan-pemandangan di Australia ini guys. Khususnya di Sydney. Dan ya di situ kita masih lihat ada tandanya, sign-nya itu ada mobile speed cam. Jadi hati-hati. Karena pastinya ada mobil yang pasang kamera gitu, jadi ngecek kecepatan kita guys, dimana kecepatannya mestinya 60, kita nggak boleh lebih. Ya boleh lebih dikit boleh 60, karena setahu aku ada toleransinya 5% atau 5% atau 10% gitu. Jadi tetap aja kalau bisa di bawah, kalau bisa sama atau di bawah itu. Oke? Nah, aku udah matiin guys tadi guys cara itu ya. Koplingnya, iklasnya, jadi aku betul-betul pure manual. Aku lebih nyaman begini. Cuman kelemahannya iklas ini adalah kalau misalkan motor ini iklas, jadi setiap kali kita mau manual itu tuh kita mesti deactivate lagi, kita mesti matiin dulu guys. Kayak tadi kita mesti matiin lagi gitu. Jadi ada tandanya guys kalau manual itu di sini ada M, dan di sini indikatornya itu betul-betul mati iklasnya. Jadi betul sekarang pure manual. Cuman ini tangan aku pendek ya, setir aku guys tuh nggak nyampe. Jadi enaknya di sini gitu. Aduh, nggak bisa aku adjust lagi. Perjalanan kita masih panjang guys, dan ini lumayan panas nih. Jadi kalian bisa lihat di sana ada iklasnya, Honda iklas sistemnya. Jadi di sini sensornya. Dan ya tadi aku juga jaga-jaga kalau aku salah jalan, ya udah kita pakai tol, ya sudahlah kita naik tol. Aku udah register plat nomornya, jadi aman. 90 guys. Wow, kita lihat tenaganya seperti apa ya. Jadi kita mesti exitnya di Dundas Eastwood. Oke. Ya jadi aku lebih ini ya, lebih nyaman begini guys. Tadi misalnya aku beli yang biasa aja ya, cuman aku nggak tahu gitu, karena mungkin aku belum terbiasa, jadi nggak boleh ngejudge gitu. Mungkin kedepannya lebih enak. Nah ya aku bilang tadi itu guys, cool zone, jadi itu ada jam-jamnya. Kalau misalkan di jam segitu nanti lampunya nyala, dan kita mesti turunin kecepatan kita dari 60 jadi 40 gitu. Kalau enggak, itu kita bisa kena tilang, dan tilangnya itu mahal banget karena kan ini kan zona sekolah kan, zona anak kecil kan, dimana itu bisa dibilang mereka itu penerus Australia ke depannya. Jadi kalau misalkan kenapa, makanya pasti fine-nya, dendanya mahal banget gitu. Oke, turn left, Bathurst Street. Oke, jadi kita di sini guys. Ya, jadi sorry banget guys. Mungkin next time kita cobain tol. Tapi untuk saat ini kita nggak pakai tol dulu. Mungkin aku butuh teman. Aku butuh seseorang di belakang, yaitu istri aku. Ya, jadi aku butuh dia untuk bantu aku untuk ngecek maps gitu. Lumayan pegel guys, capek guys. Ternyata bawa motor gitu itu capek ya. Langkah gampang, ternyata nggak gampang.
Dan kenapa aku pilih Honda CBR ini guys? Karena menurut aku lumayan harganya untuk kalau mau dapetin 4 silinder ya guys. Waktu itu aku juga coba cek untuk harga Yamaha R7. Wah, itu semenjak dia yang new model yang 2026 itu karena banyak teknologi di sana dan harganya dari waktu itu kalau nggak salah 15.000 EU terus naik hampir 17.000 guys. Dan menurut aku, dan itu 2 silinder kan ya, itu menurut aku model Yamaha bagus, modelnya slim. Cuman yang aku nggak suka, pertama harganya terlalu mahal, kedua itu hanya 2 silinder doang guys gitu. Dan aku baca-baca gitu kayak iya betul kayak akselerasi dia tuh kencang banget di awal, dan cuman ya bahaya karena katanya aku baca-baca kalau kita gas terus langsung masukin gigi 2 itu bisa naik bener, bisa wheelie kan. Aku pengen punya motor 4 silinder guys, jadi seperti itu kenapa aku memilih Honda CBR. Dan ya kalau misalkan bilang duduknya terlalu tegak ya, agak tegak ya, karena kakinya itu nggak ke bawah, nggak ke belakang banget, jadi itu sejajar gitu loh ya, bisa bilang ini nyaman. Dan ya suara 4 silinder aku saya suka banget. Oke. Mereka diganti knalpot guys, yang ini belum. Ini masih stock exhaust bawaan. Wah, bensin lagi mahal banget, 209. Wah, mahal sih, padahal itu yang biasa. Wah, lagi naik ya, kenapa ya? Di Indo naik juga kayak guys, aku kurang tahu sih. Jadi aku mau ambil paspor, itu pasportnya jam 2.30, nggak tahu ya aku bisa datang lebih awal atau enggak ya. Ya, jadi aku ada beli guys buat tangki sini supaya dia nggak lecet ya. Karena dulu aku punya di Indo, aku punya Fiction itu aku nggak pakai, terus dia berbekas. Kayaknya masih school holiday guys, ini nggak nyala, biasanya nyala. Iya, pasti masih school holiday di sini. Tahu aku mereka school holiday-nya lumayan lama sih. Dan juga guys, kenapa aku pilih motor dibandingin mobil, karena tuh motor itu di Australia itu gampang buat mana-mana ya. Kalau misalkan aku bisa bilang panas ya panas banget, terus kehujanan, apalagi kalau lagi musim dingin ya dingin sih, dingin banget gitu. Dan tapi biasanya kalau kita ke city kan kadang city ada tempat yang susah nih cari parkirnya. Nah, motor itu gampang guys. Dan kedua, motor itu nggak kenain biaya, misalkan ada parkirnya hanya 2 jam aja, biasanya itu buat mobil bayar. Nah, sedangkan untuk yang motor itu tetap 2 jam tapi gratis guys. Makanya aku prefer motor gitu supaya gampang kemana-mana juga. Dan ya aku bisa bilang mungkin hemat bensin juga kali ya, karena aku belum coba yang ini. Karena dulu aku pakai yang Yamaha R15 itu hemat sih, aku bisa bilang hemat.
Oke. Jadi kita sudah sampai guys di mana ya? Oh, oke. Wah, oke. Kita sampai buat mengambil paspor. Oke. Oke guys, jadi udah ambil paspor dan saatnya aku mau ke Australia Post dulu untuk ambil barang. Karena waktu itu aku nggak di rumah dan dia dikirim di tempat pos. Oke, kita lanjut lagi. Dan sekarang mau ke Australia Post, ambil barang. Aku ada pesan sesuatu di Amazon. Ya, kayaknya aku balik lagi deh. Aku nggak bisa pakai ini. Oh ya, oke guys. Jadi begini guys. Nah, jadi aku pindah dulu ke manual. Mana ya? Kok nggak mau? Loh. Coba. Oh, ke bawah dulu. Ke bawah. Oke. Honda clutch. Kalian lihat nggak ya? Semoga kelihatan sih. Oke, jadi kita matiin dulu. Mana? Oke. Aman. Oke, saatnya jalan. Let's go. Oke, jadi kita ke kanan guys. Nah, ini lumayan susah nih guys. Rame soalnya. Aduh. Karena kita masih lihat di kanan dan di kiri dan di depan. Dan di depan sepertinya mau terus. Kalau nggak bisa, ya udahlah kita blokir aja deh guys. Lebih gampang kayaknya. Kayaknya udah habis deh. Cukup melelahkan perjalanan kali ini karena ya tadi aku mesti ngambil motornya naik public transport dan sekarang aku bawa pulang. Dan sebenarnya hari ini aku nggak begitu sehat guys. Oh, ini nggak boleh dekat sih. Biasanya kita saling menyapa guys. Itu. Oh ya, kali ini tuh cuacanya betul-betul aneh banget di sini. Ini musim panas. Musim panas itu 33. Mungkin kayak di Indo, kayak aku kayak di Bekasi gitu, kayak 33, 34, 35 derajat. Dan ini 23. Dan wah, semalam dingin banget. Nggak tahu kenapa. Ini tahun ini betul-betul aneh banget musim panasnya. Dan kayak semalam tuh betul-betul dingin kayak musim dingin gitu loh. Tapi untungnya nggak panas, jadi tapi besok panas guys. Sekitar 39 derajat. Besok? Belum, Minggu. Aku lupa, aku sangka hari ini Sabtu guys. Ternyata ini hari ini Jumat. Ya, jadi ya itu nanti Minggu panas banget. Oke guys, jadi kita udah sampai. Cuman aku masih belum tahu. Aku nggak tahu nih guys cara buka jok belakangnya gimana ya. Dari tadi dicoba nggak bisa. Aduh, oke. Jadi aku ambil paket aku dulu ya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Thank you banget ya temenin dari ngambil perjalanan dari rumah aku sampai ngambil motor dan ya sampai ngambil paket aku juga. Dan ya ditunggu saja untuk video-video selanjutnya. Thank you guys, jangan lupa di like, subscribe, share,
and comment. Yep. And see you in the next video. Bye bye.